Sekarang begini misalnya, contoh paling mudah yang kita mendapat berkah. Contoh paling mudah kita mendapat berkah dari contoh ini. Sebetulnya atas nama etika Jawa, etika Jawa. Kita nanti tonggo lonte, iku sawangane secara etika wis urusane dewi-dewi. Ora usah mbok omongno iku lonte, sundel, sembah kon. Tapi barokahnya kebenaran bahwa orang nakal harus kita katakan sundel lonte. Itu kelontean dan kesundelan akan tabu terus selama orang masih ngomong untuk lonte itu sundel, untuk orang BTS itu lonte atau sundel. Artinya apa? Orang masih jijik atau merendahkan derajat mereka yang berprofesi sebagai lonte atau sundel. Dan ini baik bagi agama, bagi keberlangsungan moral. Karena masih ada yang menjijikkan proses-proses yang salah. Meskipun kita sebagai ulama, sebagai tokoh masyarakat, tentu mereka kita kasih ruang taubat. Juga kita kasih hak-hak sebagai martabat, sebagai manusia. Tapi kita tetap akan bilang bahwa itu namanya lonte, sundel atau apa. Ini rumah tenan. Sehingga apa? Dengan posisi masyarakat yang merendahkan derajat atau yang berprofesi lonte, orang inginnya itu dagang secara baik-baik. Orang inginnya jadi PNS secara baik-baik. Orang inginnya dapat uang lewat ternak secara baik-baik. Karena mereka tidak mau resiko ngambil profesi cari uang yang resiko dihujat masyarakat. Baik. Bayangkan nanti mungkin di era anak cucu kita, orang yang lonte, yang sundel dibahasakan itu hak asasi. Sehingga orang mungkin generasi anak cucu kita sudah tidak ada istilah lonte sundel. Setiap perilaku sosial dianggap hak asasi. Dan itu awal dari tidak ada agama. Awal dari tidak ada agama. Karena kemudian sing ternak ya hak asasi, sing lonte dianggap hak. Itu bahaya sekali bagi keberlangsungan agama dan moral. Dan negara juga nanti repot. Artinya apa? Sebetulnya sifat-sifat anarkis masyarakat, anarkis dengan tanda kutip, anarkis terutama dalam perkataan, maling darani maling, lonte darani lonte, itu menolong agama. Karena dengan stigma, dengan pelakuan masyarakat sing jelek, perilaku ini terdianggap jijik. Dengan dianggap jijik, agama bisa jalan. Artinya bisa jalan ngeten nggih. Karena si A yang lonte itu dihujat masyarakat, yang lain-lain nggak pernah ingin cita-cita jadi lonte. Sehingga masyarakat akan, bahkan mungkin anaknya lonte sendiri, karena tahu nasib ibunya dihujat, juga bercita-cita tidak jadi nopo lonte. Coba kalau tidak mendapat hukuman dari masyarakat, ibuku begitu juga tidak ada apa-apa. Paham ya? Makanya lonte dan apa akan subur di masyarakat yang sudah tidak peduli dengan nilai-nilai ini. Misalnya di kota-kota besar atau di kawasan lonte. Karena sesama lonte saling tidak mengatakan tabu. Makanya aman. Dari itu kalau terkenang hadis riwayat Ahmad, Allah tidak mencabut barakatul ardi sehingga orang-orang zalim tidak dikatakan antas. Itu bahaya sekali kalau kita sudah tidak peduli terhadap itu. Nah, risalahnya Allah kepada Nabi Muhammad itu yang penting bahwa benar dikatakan benar, salah dikatakan salah. Tidak harus gol, tidak harus nopo gol. Makanya kalau setuju wonten riwayat hadis dan ini sahih, idza zaharatil fitanu wal bid'u falyudhiril alim ilmahu. Ketika ada fitnah, ada bid'ah, orang alim sepenting ngetokno ngalime, orang malah tawaduk muni kula mboten derek-derek. Fal yudhiril alim ilmahu. Orang alim harus menunjukkan kealimannya. Sing alim kudu ngaku ngalim. Paham? Aja sing alim ngaku bodoh. Bahaya. Tawaduk sing bahaya. Fal yudhiril alim ilmahu. Sing alim kudu ngaku ngalim. Kalau tidak, wa illa fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi asma. Itu akan dekat laknat. Karena kalau kebenaran tidak diomongkan, maka nilai masyarakat pasti kacau. Pasti apa? Kacau. Misalnya begini ya, ini contoh dan peringatan sekaligus. Contoh dan peringatan. Wong-wong sing derek toreko, sing derek ngaji kula teng mriki, kudu tunjukno bahwa kita lebih bahagia. Haram ke melok toreko nek ijek kesak-kesik, ijek mesombat-sambat ra di dhuwit. Dosa gedhe. Elek-eleki toreko. Kowe sing ngaji ning kene kok ora iso seneng ya haram. Elek-eleki wong ngaji. Kula dadi kiai mergo ora entuk gaji tetap kok susah, itu haram. Elek-eleki kiai. Kenapa saya mengatakan demikian? Begini masalahnya. Orang di kafe cari hiburan itu biar seneng.
Orang main gitar di jalan-jalan biar asik. Kebenaran akan kalah saat pelaku kebenaran tidak pernah asik. Sementara pelaku kebatilan enjoy-enjoy saja. Akan menjadi trauma sosial itu. Nanti orang-orang seneng kebatilan, loh aku ning kafe enjoy, kowe melok toreko untuk apa? Harusnya kamu bisa jawab, aku yang untuk asik. Basiku mbek kowe basik kendi. Sebab itu orang-orang toreko, orang-orang soleh itu dididik ala bi dzikrillah ya tatmainnul qulub. Kalau hati mereka bisa tenang pakai gitar, pakai hiburan, kenapa hati kita tidak tenang saat ingat Allah Subhanahu wa taala? Maka susah itu bagian dari keharaman. Termasuk sesuatu sing dina'udzubillahi kanjeng Nabi. Setingkat kekafiran, kemusyrikan dan kemaksiatan. Termasuk susah juga haram. Haram. Nabi itu inna aktsara ma bihi ma yasta'idzu bihi Rasulullah Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal kasali wal husni. Jadi susah termasuk tersangka. Sesuatu sing ista'adza minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, saya minta dilindungi dari rasa takut, malas dan rasa gelisah. Susah kriminal. Piye wae santri mari gak menarik di mata masyarakat. Kiai juga profesi yang tidak menarik cara masyarakat. Masalahnya pelakunya kita gak enjoy. Kukur gak jelas. Angger ketemu tamu PNS enak ngono jenengan gajine tetap. Kula mboten jelas. Kula mangani wak pitik beda ana manakiban kan siapa yang ingin berprofesi yang nasib percontohannya kayak itu kan. Lho kula termasuk kiai sing ora tau susah niku akeh sing gawok. Gus jenengan dadi kiai kowe detok penang. Kula malah walian banyak guru-guru yang sowan saya padahal PNS. Gus kula penayem kok jenengan padahal mereka digaji tetap lho PNS. Niku sowan kula kepen ayem kaya kula. Saiki walian kiai penayem kaya napa? PNS. Enak jenengan Pak PNS gaji tetap. Nah kula niku mboten tetap ngenteni wong mati. Niku kula ndek cerita, bapake niku mudin. Mudin itu tukang ngurmat wong mati. Anake mondok teko. Angger teko tak pondok agak di duit. Itu nggak menjaluk duit, ora ono wong mati. Bagaimana profesi kayak ini bisa menarik? Wong di rezeki ngenteni wong. Mangani wapi tek ngenteni wong manakiban. Bagaimana profesi kayak ini bisa menarik? Wis ngono secara fisik ya klunak-klunak, kukar-kukur. Nak ana pegawai negeri jenengan ngoten enak apa untuk gaji tetap. Kula dadi kiai gajine gak tetap. Saya itu tidak pernah. Itu menurut saya itu haram besar, dosa. Kula sering didolani guru SD, guru SMP, PNS. Resep urip ayam apa Pak? Dadi ayam saya gampang dadi kiai. Tapi kiai penghasilannya kan gak tetap. Dari sapa? Sing gak tetap penghasilan, rezeki pengiran tetap. Oh malah goblok kamu. Rezekimu ngenteni tiap bulan. Rezekiku gak tetep kok saking sering gak tiap bulan. Aku kadang rezeki tiap dino. Winter. Berarti sampe nak sering di duit. Malah goblok meneh daran rezeki mesti duit malah goblok meneh. Rezeki ora mesti duit, sehat ya rezeki, seneng ya rezeki. Iki malah dadi bodoh meneh daran rezeki mesti napa? Duit. Iku penyempitan ilmiah. Anak wong intelek ciri utamane ora goblok kamu. Termasuk goblok darah nih rezeki mesti nopo duit. Berarti enak gak jadi dia enak banget. Jadi jelas. Eling loh termasuk susah itu ista'adza minhu Rasulullah. Inni a'udzubika minal jubni wal kasal wal hazan. Susah. Termasuk masalah utama umat Islam sekarang. Kenapa tidak bisa kompetisi? Karena mental susahnya itu menghantui. Bagaimana orang bisa kompetisi amen-amen susah kukar-kukur? Tidak bisa. Orang bisa kompetisi itu kalau fresh, kalau dalam keadaan sigap, berlapang dada. Nabi ku iso hebat, itu termasuk rumusnya sito. Alam nasroh lakanova sodrok, karena berhati lapang. Sementara problemnya wong soleh teng Indonesia, angger wong soleh ku identik mbek klunak-klunuk, kukar-kukur, sumpek. Dan itu dirasa tidak dosa. Mergo nyongkone dosa mu zina mateni wong dan sebenarnya itu bagian dari dosa. Salah. Saya punya banyak ayat tentang ini. Misalnya ngeten. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu.
huwa khairum mimma yasma. Wong Islam kudu yakin nek wis dikai fadhole Allah, rahmati Allah kudu seneng. Wong nek wis iso seneng luwih hebat timbang liyane. Tapi kita seneng masalah, mergo dibunuh oleh tomak kita. Soalnya seneng dadi kiai nak santri ini akeh udangane akeh. Seneng kok repot. Ngenteni santri akeh ya nak ora. Ngenteni undangan akeh ya nak ora. Nak cara kita mulai ngajari gampang. In aratta antasta'izza bi izin la yafna ya fala tasta'izza bi izin sing yafna. Kalau kamu ingin punya harkat yang tinggi dengan derajat yang tidak pernah lapuk, tidak pernah hilang, maka kamu jangan merasa terhormat oleh sesuatu yang mudah hilang. Misalnya kados kula wonten kiai, nganti saiki gitu pengaruh. Tapi kula mboten bodoh, kula ora ngarah seneng perkara sing ngaji akeh, seneng mbek sampean-sampean ora jelas-jelas mboten ngarah. Karena ini sesuatu yang bisa hilang. Bisa napa? Saya ngaji di sini seneng karena saya melaksanakan perintah Allah. Perintahnya Allah pada ulama disuruh ngajar. Saya ngajar berarti sedang dalam posisi perintah Allah. Dan saya pasti senang karena dalam bingkai perintah Allah Subhanahu wa taala. Titik. Dan itu senang yang abadi. Sehingga yang ngaji 10 ya saya enjoy, yang ngaji 5 ya enjoy, 2 ya enjoy. Karena sama-sama dalam bingkai perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesenangan saya akan abadi. Jika kamu ingin luhur dengan sesuatu yang tidak hilang, maka jangan luhur dengan sesuatu yang bisa hilang. Misalnya bergantung senangnya manusia, bergantung rezeki, bergantung uang. Itu sesuatu yang mudah apa? Hilang. Kalau nanti tangleti, misalnya jenengan terus jatuh, orang sing seneng jenengan, orang sing hormat be jenengan. Jatuh kuning, dia atau jatuh paling banter wong ra seneng. Gampang toh. Naik jadi murid, dia nggak ngibadahnya mulang. Nak jadi murid ibadahnya sabar, gampang. Allah kurang-kurangan stok cara ibadah. Kena ada duit ngamalam yo infak, kena ada duit ngamalam sabar, gampang. Artinya saat kita mulang yo fi amrillah dalam perintah Allah, saat kita karena ada alim juga tidak punya pengaruh, sabar yo dalam perintah Allah. Ojo sampai kowe kriminal terus. Pas mulang santrine akeh niat riak, pas radi santri drengki, lha iku sempurna elek. Mau pas mulang ora bener niate riya, pas dhewean jebule dreng gitu elek-elek wong. Nah, kalau orang sudah punya mental demikian, itu bener-bener ma anzalna alaikal qur'ana napa litasqa. Bahwa resep Al-Qur'an Al-Karim itu tidak resep sing membahayakan, tidak resep yang membawa cilaka. Saya itu pernah di seminar ditanya, Pak bagaimana Anda bilang kalau konsep Quran tidak membawa celaka, sementara di antara konsep Quran itu jihad. Jihad itu perang, perang itu membawa kematian. Kalau dalam bahasa militer, orang itu kalau tidak perang itu sama dengan membunuh satu keluarga. Tapi kalau perang yang mati itu hanya satu. Begini misalnya, ketika Nabi di Madinah punya kekuatan, taruh saja yang pernah nyata itu 300 orang. Wong kafir 700 wong misalnya dalam perang Uhud napa Khandaq misalnya. Umpama Nabi ditantang Abu Jahal CS kok gak wani. Itu artinya apa? Nabi mateni wong sak Madinah. Karena kampungnya pasti di bumi hanguskan, yang dibunuh itu perempuan, laki-laki dan anak-anak. Tapi Nabi ketika maju perang paling sing mati mau 70 selawe kowe ra mesti. Mboten napa? Mesti. Jadi konsep perang adalah konsep penyelamatan. Justru dengan perang itu yang selamat lebih banyak. Kowe wong pinter oleh mikir dangkal. Saat pengusiran Belanda, pengusiran Jepang dari bumi pertiwi Indonesia, sing mati hanya para pahlawan. Umpama pas iku pahlawan kita tidak perang, mungkin sampai sekarang kita jadi anak turune Belanda, jadi budak sampai saiki. Barokah perang, sing mati hanya para pahlawan. Mungkin di bumi hanguskan. Jadi semua konsep Quran itu tidak ada yang bawa cilaka, itu tidak ada. Sebab itu di Quran yang tafsir yang masih orisinil itu wala tulqu bi aidikum ilat tahluka. Bitarkil jihad. Tafsir-tafsir yang masih orisinil. Jangan jatuhkan kamu, jangan menjatuhkan diri kamu pada kerusakan. Bitarkil jihad. Menurut survei di Bantul Jogja di kota-kota Indonesia, togel itu semalam itu kisaran uangnya 2 miliar.
Sementara bisnis tasbih itu 10 tahun orang ngarah ngasil duit 10 miliar. Artinya apa? Kalau sudah ada tidak moral agama, kalau balik ini. Artinya apa? Kalau sudah tidak ada moral agama, maka pakar-pakar ekonomi akan melirik prospeknya perdagangan wanita, dugem dan prostitusi karena jelas-jelas menghasilkan uang. Tapi karena masih ada moral, tentu ini tidak bisa dilirik karena masih dianggap kriminal. Ngoten. Uang sepakat ya, bisnis tasbih kondom mesti prospek kondom. Wong ya sepakat. Misalnya minyak itu kesunatan Rasulullah, saya bisnis minyak bir itu prospek napa? Paham ya? Artinya begini ya, bahwa jalan-jalan pintas ini tidak ditempuh oleh negara kita karena kita masih negara yang apa religius. Kalau mau jalan pintas, Indonesia bisa ngalahkan Hong Kong. Coba sekarang misalnya Bali dijadikan kayak Hong Kong, Batam dijadikan kayak Nevada atau Las Vegas, selesai. Bisnis kayak gitu tuh cepat sekali. Coba, sampean pikir. Makanya saya hanya minta, kalau mereka berkompetisi dalam politik ya yang serius, tapi yang baik. Saya adil ngomong ini karena saya tidak politik. Tapi saya dukung teman-teman saya itu asal waras, otaknya waras, terus hatinya gini apa? Waras. Ojo malah bareng mewakili partai Islam di sini tertangkap selingkuh, malah perkara, malah jadi perkara. Tapi yang jelas kita harus terima kasih sama kompetitor, sama pelaku-pelaku politik karena ini menjaga nilai apa? Makanya kita terima kasih sama ketika kerja sama Pak Karno, Pak Nasir, Kiai Maskur, Kiai Wahid Hasim dan sinten Mas Agus Mansur dan sebagainya tokoh-tokoh besar. Dulu itu termasuk sila ketiga sing napa keadilan yang beradab. Indonesia itu ketuhanan yang Maha Esa terus termasuk bangsa sing napa beradab. Beradab ini penting. Sebenarnya saat itu sudah ada misalnya rumus-rumus ekonomi negara sosialis sama rata sama rasa. Negara-negara yang anti nilai agama akan menjual apa saja. Terus sampean tak ceritani Indonesia kok cepat sugih ku piye? Batik ning gone Solo ning Yogya iki mikir najis bareng. Kesuwen sugih. Mergawe kok ana mikir najis, ana mikir muladzah mutawassit. Sementara Cina bekas kondomnya dadi aksesoris. Kondommu kontaineran. Mlebu ning pabrik dadi napa? Aksesoris wong ora ana najis. Indonesia kok ora boros piye? Misale celana dalam bar dinggo wis mlebu limbah, dinggone jare najis mbok jiji. Cara Cina ora ana jiji najis. Bekas kondom meneh ada celana dalam kondom karwan kondom. Niku limbahe dadi aksesoris perempuan. Nah, kalau kita kan sering banyak ada limbah. Angger nganggep jijik utawa najis kan enggak dipakai lah lagi. Sementara mereka enak saja. Mulane wonten kanca kula sing kurang ajar, ki roh Gus bab wong barat cepet sugih, wong Islam cepet mlarat. Lah wong Islam kok esok Gus lha piye? Nganggo klambi kok jubah sarung gak kakean. Wong barat klambi mau cukup katokan cekak irit. Dianggap wong barat itu luwih fashion, Gus. Mulane cepet apa? Sugih. Wong Islam boros. Sarungan klambinan cek jubah, kadang rangkep-rangkep cek serbanan iku ngentekno donya Gus. Cangkemmu. Sajane ora ngono cara berpikir. Wong Islam sugih-sugih. Mergo wong barat gak tau nganggo klambi sing wis dadi. Jadi cara cangkem sing elek, nak wong katokan cekak tok mbek kaosan porat itu dadi klambi rung dadi kok dienggo. Mergo cara wong Islam iku lagi ketokan pertama. Dalam teori wong Islam klambi lagi ngono jenenge ketokan apa? Pertama, urung dadi. Cara mereka wis klambi napa? Dadi. Paham ya? Kalau kamu sudah bisa berpikir kayak saya, sudah berpikir kayak Quran, itu benar-benar ma'anzalna alikal Qur'anan apa? Litasqa. Bahwa konsep Quran, resep Quran itu tidak membawa celaka, bahkan membawa kesejahteraan di dunia apa? Wal akhirat. Jadi masalahnya kita sebagai pelaku muslim, sebagai kiai, sebagai ulama, sebagai tokoh Islam, banyak sesuatu yang dilarang Islam tapi menjadi mental kita. Kayak susah. Itu barang haram ra ketara. Tapi pembunuhan sejati itu pembunuh sejati susah. Berapa potensi manusia yang dibunuh oleh sifat galau, sifat napa susah. Mulane Kanjeng Nabi sampai a'udzubika. Sebagian riwayat itu inna aksaroma. Sungguh Nabi sangat sering sekali isti'adzah, minta bau reksa, minta perlindungan dari sifat napa susah. Susah itu pembunuh sejati. Ya sementara ning Jawa walian wong soleh ciri utamane gampang susah. Bahaya. Akhirnya sing wong dolim duwe prestasi, sing wong soleh gak duwe
berprestasi. Maka tidak berlaku fastabiqul khairat. Dan ini termasuk kriminal. Semalane kula seneng wonten hadis wa idza zaharatil fitan wal bid'u falyuthiril alim ilmahu wa illa fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi asma. Contoh mudah itu sekarang. Dulu ketika kita miskin, bangsa Indonesia miskin, itu ketika era Soeharto itu orang bilang karena bangsa kita itu SDM-nya rendah. Muni SDM, pokoknya tersangkanya itu petani SDM. Tapi ketika kejahatan perbankan terungkap zaman rame-rame kasus BLBI, itu sampai 1.000 triliun. Pinten 1.000 apa? Triliun. Itu orang terus tahu semua bahwa ada sistem yang salah dalam tata negara kita sehingga kita yang miskin tambah miskin. Artinya lumayan ketika ada aktor intelektual yang membongkar kasus itu lumayan. Artinya lumayan itu ya betul sebagian kemiskinan kita karena SDM itu serasa dibakas ya betul sekarang betul. Tapi tetap di antara faktornya karena ketidakadilan. Misalnya uang negara dirampok oleh oknum tertentu. Artinya ini kan barokahnya value diri alim ilmahu itu. Barokahnya orang yang paham dunia itu mau menerangkan. Kalau enggak ya kita akan tersangka terus itu. Dikira kita miskin itu karena salah kita tok. Bukan salah kelola. Ngoten, paham ya? Tetap barokah. Misalnya sampean susah terus. Kulo sebagai ulama sering ngomong, wong nak tawakal lu ayem. Ngomong ngono terus, wong ngandel ora pokoke kulo ngomong terus, wong nak tawakal lu ayem seneng. Kono wong susah terus, nggih kula karek mikir resep, salam gak tawakal bar lumayan tuh. Karena ada kaidahnya, berarti yang susah tidak melakukan sifat tawakal. Misalnya kula sebagai ulama akan ngomong terus, sedekah itu penting. Nah, tapi golek duit angel dikekno wong gak iman, terus ulama marahi. Yang kamu kasihkan orang itu yang abadi, karena nanti kamu panen di akhirat. Nggih, kamu panen di akhirat. Justru yang kamu pakai pribadi itu rawan tidak abadi karena kadang nuruti nafsu. Sehingga kita mulai punya tradisi sing dikekno wong iku sing abadi. Ya kita akan ngomong gitu terus. Jangan sampai rumus sedekah ini kalah dengan rumus ngunggoleki duwe angel kok diajar kok ngekeki wong. Karena yang ngomong gini tuh ngomong terus, wong medhit tuh ngomong terus. Lah jangan-jangan ulama kalah, ulamanya juga harus ngomong sing mbok kekno wong dadi sangum ning akhirat. Jangan sampai sing medhit kampanye golek dhuwit angel-angel dikekno wong meracuni ulama, sementara ulama ra iso mempengaruhi pikirane wong medhit. Iku ulama kualik gitu, ya paham? Mestinya ulama sing mengaruhi wong awam, ora kok wong awam mengaruhi ulama. Itu pentingnya fastabiqul khairat. Itu juga butuh kompetisi. Dan butuh kontinu, artinya ya kudu ngomong terus. Value alim ilmu. Kula nu seneng Gus Dur itu bukan karena saya kultus boten. Saya itu dalam banyak hal ya tidak cocok dengan Gus Dur. Tapi kula cocoknya mergo ngomong terus. Coba berapa ratus wacana yang karena digulirkan Gus Dur wong bakas. Nah jare bakas ora kudu cocok. Tapi barokah dibakas tetap dadeno intelek. Mulane kula sampe ulama iku kudu ngomong kowe keliru lah, pokoknya jadi intelek. Ya barokah dibakas kan? Barokah apa? Dibakas. Mulane diarani ana bahsul masail. Masalah itu kalau dibakas tetep diarani intelek. Senajan itu ora tau ana solusine. Artinya sing penting niki balik pentingnya ulama omong. Lah gunane yang ngomong niku. Ya akhirnya tetep ora putus tapi kan lumayan. Ana proses intelektual, ana proses transfer informasi, ana proses pendidikan. Ngomong ya penting. Tapi yang bermutu lho, mau kan value diril alim ora jahil lho ya. Anak jahil ngomong malah ngacokno masalah ya. Ngalim yo ngalim yo ya ngalim. Dulu tuh orang tidak tahu yang namanya intelijen itu apa, konspirasi itu apa. Gara-gara dibokas, ya akhirnya uang roh. Coba berapa ilmu yang karena didiskusikan di TV, karena ada dialog, orang tetap menjadi intelek. Tetap mau nak hikmah, tetap mau apa? Hikmah. Dan itu tradisinya Quran hadis. Sesuatu itu didiskusikan, diulang-ulang. Bahkan Quran piyambak beberapa kali satu ayat sampai fabi ayyi ala'i rabbikum apa? Digantikan diulang. Nanti kalau seneng Gus Dur kok perkara mesti bener gitu. Dia seneng ngomong. Nah serang ngomong bahaya. Karena itu tadi bagian dari memantik diskusi. Memicu apa? Diskusi. Kamu ndak harus setuju. Misalnya beliau dukung Ahmadiyah, aku tuh setuju. Sampai nanti apa? Ahmadiyah. Tapi cara bahasa Gus Dur dalam istilah hukum hak asasi manusia, dia ini selera dukung Ahmadiyah, dukung hak asasi manusia, repot, orang sampel dah.
Cek sambung cek ora sambung pokoke dibagas-bagas dadi roh. Akhirnya Kiai NU tahu, oh Ahmadiyah ku ono to jebule. Ke sak urip-uripe dekne Kiai RT ra tau krungu makhluk jenenge Ahmadiyah. Bareng krungu langsung anti. Bareng anti, lho Mbah kok jenengan anti. Wah Ahmadiyah pokoke sesat ngene-ngene. Lah wonten napa? Ono jarene TV ono. Padahal dene dhewe ra tau roh. Ya barokah diskusi. Makanya kalau nyuwun jamaah teng mriki napa sinten mawon. Orang itu harus jangan merasa pinter sendiri, harus mau berwacana, berdiskusi. Mojo sinau dhewe ning kuwamar pepeh kitabe kuno baleni kuno terus rasa paling bener mergo sakral. Pemenen lampune ublik terus sakral-sakral dhewe. Kadang kita itu kultus itu karena fisik. Juga le dukun ning desa ngisor pring, rata wadus sawangane muandi. Tapi nek wis ning gone lobi hotel muacak nggawa HP, sawangane wis gak mandi. Lha iku jenenge wong ku kena justifikasi, kena napa? Iku ngoten niku. Manusa pancen ngoten niku. Seakan-akan diskusi modern itu pasti sekuler, yang salah pasti benar, tidak bisa begitu. Bapak dukun ngisor kali, ngisor wit, golekane wangel, mobil ra iso, sepeda motor gak iso. Wonge ra tau wadus, wa tak wadus. Sanjen sawangane mandi tenan. Jajal kowe ning dukun, HP-ne wis 3G, omahe rumpesik, sawangane kan rapati napa? Mandi. Padahal iso wae kowe mandi timbang sing ning ngisor napa? Ali. Nah, tapi manusia itu mudah terjugesti. Wong salaf sing pegaweane ning omah, balene kuno sinau kitab-kitab kuno. Sawangane mesti wong bener. Sementara sing modern itu gawe organisasi nyelametno umat, sawangane wong mlete. Tapi sawae cara Allah bener sing itu. Mergo sing itu elek-elek sing ngurmati umat Kanjeng Nabi. Sing ning omah terus egois ngurusi awake dhewe. Paham ya? Cek barokah sing itu. Ijek ngurusi wong akeh. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sing tengok-tengok ning omah kok nang ngurusi awake dhewe. Paham ya? Meskipun tetap wong soleh lho nggih, tapi tingkat kesolehane tetap tinggi sing anfa'uhum linnas. Lah tiang-tiang ngeten terus dijak diskusi ya kaget terus. Napa? Ya, tapi alhamdulillah ambek kula jek do purun tiang-tiang ngoten purun. Iki kula ya termasuk yang modern sing ikhlas. Gawang ikhlas ora hawane, dadi ora kula nek modernan yang sepon tak ajak diskusi kula nu cek purun. Mergo hawane hawa akhirat, kula modern aja hawa akhirat. Ora kaya sampeyan, wis ana hawa donya tenan. Mun kula baleni malih. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa illa tazkiratal liman yakhsha. Tanzilam mimman khalaqal arda was samawati wal. Terus mriki wonten masalah napa nggih? Masalah teologi Islam Ar-Rahmanu 'alal arsis tawa. Ngeten kula terangaken. Dalam ayat-ayat yang zahirnya itu ada pensifatan Allah sing mirip dengan makhluk. Misalnya ada ayat yaduwahi fawqa napa? Aidihim. Tangane Allah itu luwih kuat timbang tangane makhluk. Ana ayat Allah itu lungguh bersinggasana duduk bersinggasana ning atas singgasana kerajaan Ar-Rahmanu 'alal arsis tawa. Nabi Musa didhawuhi pangeran walitus na'a ala aini. Sa kowe tak ingeti mripatku terus jare pangeran sa kowe tak ingeti mripatku terus. Ayat-ayat yang kayak ini yang secara zahir ada kemiripan Allah dengan makhluk niku dalam teologi Islam disebut ayat mutasyabihat. Ayat-ayat sing zahire Allah serupa kalian Allah makhluk. Padahal jelas-jelas aturan pokok dalam mensifati Allah niku jelas-jelas laisa kamislihi napa syai'un. Allah tidak ada samanya. Atau dalam istilah populer Allah mesti mukhalafatul lil hawadisi. Nah, tengene surat Ikhlas istilahnya walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak ada sing ngembari. Lah akhirnya ulama itu ya mau butuhe ra kembar. Akhirnya ana loro meneh, iki diskusi meneh. Jare ulama salaf takoki. Imam Ahmad ditakoki Imam Malik, apa Allah di tangan yo duwe wong dawe Allah ya duwe fa kono apa aitihim. Ra koyo kita ya ora koyo tangan. Jawa de mripat ya duwe, ra koyo kita ya ora koyo mripatan. Allah lungguh ning singgasana iya ya lungguh, ya ora koyo lungguh. Lah ulama kholaf luwe intelek. Asline ora pati paham tapi pokoke sawangane intelek.
Jadi ya duwai fauqa aitihim kinayatun anil kudrah was sultanah. Maksudnya ku ora tangan tapi kekuasaan. Iku bahasa persemon, kinayah mbok majas cara Jawa. Jadi maknane tangane Allah, maknane kekuasaane Allah. Paham nggih? Lah nek sakniki wonten ayat Allah duduk di singgasana kerajaan, maknanya bertahta. Tunggali misalnya raja baru diangkat kan dikatakan raja bertahta, duduk di atas singgasana. Padahal pas dibenem mbek ngadeg loh. Raja itu saat dinobatkan jadi raja mbek lungguh mbek ngadeg. Tapi istilahnya duduk di atas singgasana, maknanya bertahta. Iku jenenge takwil. Nggih, jenenge napa? Takwil. Lah nek Allah disebut Allah kagungan meripat, maknanya kagungan penglihatan. Meskipun tidak meripat, sing lahu hadaqatun, sing kados kita duwe teleng, duwe retina, duwe bola mata dan sebagainya. Intinya dua ulama ini sepakat, pokoknya tetap harus mukhalafatul hawadisi, bahwa Allah itu tidak kayak kita. Okay. Tapi masalahnya Allah siambak kalian manusia saat menjelaskan hukum manusia. Niku pasti pakai perangkat media yang dipahami manusia. Misalnya ngeten, mata itu bisa melihat sesuatu kalau benda yang dilihat itu memancarkan sinar. Sama takokno pakar-pakar optik, yang punya sinar itu bukan matanya, tapi benda yang dilihat. Gitu gini pacar-pacar. Sebab itu gambarannya Nabi Musa roh pangeran itu muncul sebuah nur cahaya. Kalau orang-orang optiker, orang-orang ahli pakar mata itu nggak janggal karena benda bisa dilihat itu kalau memunculkan apa? Sinar atau cahaya. Tapi malah santri-santri sing klunak-klunuk wong Islam sing ortodok malah bahaya. Berarti Allah rupa nur. Nur sinar padane kaya listrik kaya lampu. Malah keliru. Dalam teori-teori penglihatan nggih, wong optik darani sesuatu yang dilihat bisa dilihat itu karena ada unsur napa? Cahaya. Makanya maknani cahaya jangan makna lugu kaya Allah merupakan kaya lampu kaya apa mboten. Tapi piye wae critane Nabi Musa sing ngeten iki dimanfaatno iblis. Iblis itu ngendikane Syekh Abdul Qadir niku nate ngaku teng ngarepe Syekh Abdul Qadir beberapa wali niku digagalkan kewaliannya oleh iblis mergo iblis mendo-mendo dadi nur kaya ning gambarane pertemuane mbek Nabi napa Musa. Nggih, kaya pertemuane kalian sinten? Nabi Musa. Akhirnya iblis sing ngaku pangeran itu dianggap pangeran tenan. Terus para wali-wali sing junior iki, wali latihan niku gagal dadi wali mergo saiki nyembah sinten iblis. Dan itu hanya bisa dibatalkan oleh fahamnya ulama. Mestinya saat melihat begitu kita harus yakin laisa kamislihi napa syai'un. Oh dasar iblis gak ngarah Allah raine kaya kowe mestine kudu dipisah. Wah, paham ya? Makanya banyak cerita-cerita di kitab-kitab itu dan ini orisinal menurut saya cerita-cerita ini. Turune wong alim iku luweh ibadah timbang ibadahe wong bodho. Maksudnya bukan masalah turu beribadah apa apik turu mboten. Ada pola ibadah yang salah. Nggih, ada pola ibadah yang salah. Misalnya begini ya, contoh yang paling nyata. Wong bodho niku kadang ora roh dur. Pepe seneng salat wae nang masjid salat. Tapi sekali mlebu omah, "Dek, sarapanku wis mateng. Endi gedang gorengku, Mang?" Niku kula ngaji teng Yogya tak bulan baleni. Sehingga kenangannya anak istri itu bapak nak teko iku mangan. Cah cilik roe kenangane sampean, pokoke anggere bapak teko iku mangan, bariku glegeken, bariku rokok. Padahal wong soleh tenan, nek nang masjid ya kok bliyah bahagia apa ae dilakoni. Tapi ketika di rumah khas sebagai manusia sing koyok kewan golekane pakanan nah iku kental. Ngamuk perkara rokoke ilang, mbok ngamuk perkara rung disediani mangan, mbok ngamuk perkara gedang gorenge dikekno anake. Padahal jatahe dekne. Ini melahirkan memori yang buruk, memori yang apa? Buruk. Sehingga ibadah sing modelnya teniki, qobliyah ba'diyah ning masjid ora pati ditampa pangeran. Mergo ibadahe wong bodho. Niku sampai Nabi nate duka, ada seorang sahabat soleh meneng masjid salat. Nabi cara ngingatkan sambil duka, la taj'alu buyutakum kuburan. Omahmu ku mbok dadekno kuburan. Coba kalau begini, makanya sholat yang sunat di masjid itu sebetulnya hanya tahiyat masjid dan fardu. Nggih, kabeh ulama ijma sholat yang sunat di masjid itu hanya tahiyat masjid dan apa? Fardu, ma'al jamaah. Kalau lainnya itu sebaiknya di rumah.
Bahkan sholat sunat di rumah itu lebih afdal beberapa kali dibanding sholat sunat di masjid. Ini riwayat sahihah dari disepakati semua ulama. Logikanya sederhana. Kulo nu ngrasakno tenan. Anak-anak kulo mulai cilik senenge Quran karena dia tahunya kalau habis maghrib bapak pasti baca Quran, ibu baca Quran. Ya sudah, kenangannya hanya itu. Kenangannya kalau saya habis pergi misalnya mesti wudu. Ya tidak tahu alasannya, pokoknya tahu itu. Saya itu belum pernah datang terus tanya makanan, angger teko nggih wudu, terus santai. Bar 5 menit lagi takok nak lesu nggih golek mangan. Jangan sampai memori anak kita, istri kita nyambut kita pertama pikirannya apa? Pakan. Sehingga kadang anak wong saleh iku watake kepaduan. Mergo roh bapake angger teko ya pakanan. Engko ngamuk ya perkara pakanane ilang. Bagaimana Anda bisa mendidik anak dengan suasana pakanan? Cara Quran yaquluna kama taqulul an'am. Itu tidak bisa begitu. Lah omah sing koyo ngono iku Nabi istilahno ekstrim, iku jenenge omah kuburan. Istilah Nabi la taj'alu buyutakum kuburan. Kowe padha karo ndadekno kuburan ning omah. Lho Nabi niku kula niku nggih. Kula niku masih urip modern. Artinya modern misalnya jagane sesuk kula nggih gadah sakniki. Itu sudah modern. Tapi kula tetap tawakal. Artinya ngeten. Kan beda nggih. Nggih niki rungokno tenan nggih. Misalnya saya tanya istri saya, "Dek sesuk masak apa?" Artinya memori makanan itu dimulai tanya jam 8 malam. Dek sesuk sarapan opo? Malam itu sudah ada memori. Akhirnya bojoku mikir, sesuk masak apa ya? Sop apa pecel apa sambel. Berarti bengi iku serapati eling pangeran. Mergo mikir nentokno senengane bojone. Wesuk tangi turu memulai piye carane gawe pecel. Itu kriminal. Nah, ulama ngoten niku napa? Kriminal. Coba bandingkan misalnya begini. Saya sebagai manusia kadang kepengen sesuk pengen mangan pecel, tapi tak empet. Wes pokoke bengi iku wiridan utawa sinau. Pas mulai jam belanja saya baru bilang, "Dek, apike masak pecel." Itu ada waktu 12 jam di mana saya punya ruang yang bebas mikir agama, mikir ilmu. Bojoku ya di ruang bebas tahajud, mikir ibadah. Karena enggak perlu dicekoki sesuk masak apa. Bedanya sangat beda. Paham ya? Karena salah memulai itu ya salah. Mulane ketika ada Nabi, fa innakum fi sholatin man tazartumus sholat. Kowe iku ya wis salat nak ngenteni salat. Misalnya begini. Jam 11, kowe wis ketok adus. Anak mesti kenangane, bapak ngger jam 11 adus persiapan ning masjid. Berarti satu rumah iku wis sepakat. Ah bapak ora ngarah mangan, ngger adus mesti persiapan ning masjid. Ora ngarah mangan. Bojo ora perlu nabrak goreng tempe, goreng gerah. Meski ribet, paham ya? Lho ini penting, kadang kita wis melarat ribet. Kowe wis melarat, wis terkenal nak teko-teko takok pakanan. Wong duwene gereh mbek lengkok kletik entek. Wah akhirnya bojom kan ribet. Lho wong melarat malah repot. Goreng tukul ngose. Engko barang apa nyumet koreke rusak. Paham ya? Lho wis ngerti nak mangane ndek ning ribetno bojo kok teko-teko takok napa? Mangan, itu ora memperkeruh masalah toh. Coba kalau dari awal sampai tradisi Islami, karena Rasulullah idza qadima min safarin bada habis salat. Bojomu kan tenang. Gerah ya rontok entek, minyak goreng yang rontok entek, tapi tenang ya, bojoku teko mesti salat sik. Engko ora ngampun arung mangan, wong bar salat itu setane ilang, rapati kereng. Setane rapati kereng. Artinya bener-bener ma'anzalna alikal Qur'an apa? Litasqa. Sing mari kowe tasqa mergo ora tau konsep Qur'an. Kira mentakok pakanan. Wah, akhirnya kayu entek, bojone nyebal-nyebul kompor barbar. Tetep ra mateng-mateng omak. Bareng diamuk sesuk bojone nglawan. Kon masak ngono suwi, ora suwi piye Mas? Duwe ra duwe gara-gara kowe. Wah, akhirnya malah parah. Luwih parah meneh kan. Menggugat aslul masalah. Coba kalau sampai terkenal ning arepe bojo manamu. Itu harus dilatih. Saya sendiri juga hingga detik ini melatih. Bojo kula nu paling tenan, mboten. Dadi gamane nyedakno mangan kula kok keliru, wis yakin gak ngarah bojoku ngamuk urusan pakanan. Wis pede pol wis. Kula lah tak jaga betul. Makane kula tapi kula wong modern dadi tak elmoni. Kecewa mangan ning omah ya marung. Kok
Wah repot. Tapi yang penting kan menjaga harmonisasi keluarga. Nggak, artinya nggak apa-apa loh. Ilmu modern dipakai sarana untuk kebaikan bersama. Daripada ke ngamuk bojo perkara tempe hilang, ya sudah. Kau sholat, mau ana sing kurang, ya tuku selesai. Toh kowe tuku ning warung iki bagian ibadah. Wong duwe warung ya niate kerja. Kowe nyenengno wong kerja. Allah ya seneng. Mbah kula nu senengane marung, bapak kula senengane marung. Nate kula tangklepi. Cara ulama itu kan marung kadang pantangan. Tapi nak bapak kula, mbah kula termasuk guru kula wis seneng marung, tak takoki. Wong gawe warung iku apik-apike wong. Artinya ndekne melawan cara mendapat rezeki secara jalan pintas. Mulane Kanjeng Nabi menghormati betul wong kerja. Ketika Nabi ditanya ibadah terbaik itu apa? Jawab Nabi amalur rajul biyadihi. Orang bikin warung itu artinya melawan mencari rezeki lewat prostitusi. Orang bikin toko itu artinya melawan mencari rezeki lewat maling dan lewat jalan pintas. Maka proses-proses perdagangan ini menurut Islam semuanya dianggap ibadah. Karena sama saja melawan bentuk nyari rezeki lewat jalan pintas. Tapi kita kadang sebagai kiai itu bodoh. Nganggep wong di warung kedunya. Wong di toko gede napa kedunya. Dia seneng ya monis wong liya gitu. Mbok tenang, soal Nabi piyambak itu memberi apresiasi penghormatan yang tinggi. Nabi ketika ditanya ibadah terbaik itu apa? Amalur rajul biyadihi. Nabi pernah ditanya, ayul kasbi atyab qol amalur rajul biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Semua perdagangan itu ibadah. Kula nate teng pertemuan niki awal-awal cerita, kenapa semua perdagangan ibadah? Wong melarat dikei kadang izin, mergo merasa tidak memberi apa-apa. Tapi nak sampean duit 100 juta terus mergawe, niku tetep barokah. Rezekine nyiprat ning supir ya barokah. Ning gone tengkulak nggih napa? Barokah. Ning karyawan nggih napa? Barokah. Engko nek kowe mblegedu duwe satpam ya barokah bagi keluarga napa? Sehingga Nabi itu penghormatannya itu tinggi sampai dimasukkan yang terbaik dari kalian yang melakukan tijarah, perdagangan secara baik. Karena akan melahirkan sistem ekonomi, sistem ketahanan napa? Kehidupan. Jadi kadang-kadang kita jadi kiai ku latah, angger mergawe dianggap napa kedunya. Lantar kula nu anggere iso nganti sakniki teng pasar. Kula tunjukno bahwa ndak keliru orang menganggap kiai ning pasar ku elek. Kula anggere iso ning pasar jajak. Angger kepen apa ya tuku, seneng tuku mangrem, gampang. Bojo ora kangelan aku ya seneng selesai to. Kadang didramatisir, wong itu nak masak sing lanang ora mangan niku tersinggung ngene. Nah, mari sing lanang ya tersinggung, sing wedok tersinggungan. Wong perkara mangane kok tersinggung. Tersinggung krana pangeran ya kena to. Tersinggung ya perkara gedang. Paham ya kula baleni malih iki. Kenapa ibadahnya orang bodoh itu kadang dianggap salah? Karena kadang begitu itu tadi kejadiannya. Orang menghabiskan suasana religius di masjid, di rumah sama sekali enggak kebagian. Sehingga teko masjid ijek nganggo serban, klambine cek takwa. Ndi Bu mangane? Ngerti aku teko mangan ra disiapno. Klambine takwa omongane kok setan. Paham ge? Tempe hilang ngamuk, bareng sajadah hilang ra ngamuk. Artinya yang terkait agama ora tersinggung, tapi nak terkait weteng napa? Tersinggung. Paham ya? Ini contoh ya betapa kadang ibadah wong bodoh dianggap parah karena kadang ya begini nih kejadiannya. Begitu juga adat Jawa. Adat Jawa jare nek ana tamu sing ramah mbek tangga sing ramah. Akhirnya mbek tuamu ramah, simpol pitik digono tamu. Sayap di sugono tamu, anaknya pemek sidik, goblok, gue tamu. Artinya apa? Api edintek none wong liya, anaknya mau keduman sifat elek. Nak kula boten cocok. Kula ditamu nggih tak hormat, anak nggih tak hormat. Nak ning Jawa walian, misalnya kula dadi kiai atau dadi bos atau dadi wong lanang, cepet edek masak, iku ana tamu, goblok tamu wis lak mulai nang mateng. Kowe kok ngekeki mangan tamu iku umpama untuk ganjaran. Iku mbok akeh ndi mek dosane kenyentaki bojo. Paham? Misalnya ke kiai sekejadiane ngoten, kiai ku kadang nyentaki santri. Nek mergo kon kesusu hormat tamu. Umpama hormat tamu iku ibadah, tapi ambek ngomak ngamuke iku mbok akeh ndi dosane, paham?
Lah ini namanya kebaikan sing dientek-entek no, ambek tamu alus tok, gamane tamu untuk ndoket tok. Sing dikongkon kok eri tok. Lah iku ora oleh cara Islam kudu seimbang. Tibale mau ning masjid. Masjid untuk sholat fardu, untuk qobliyah, untuk ba'diyah, aja untuk deresan Quran. Bareng tok omah, bakasane gedang goreng, njuk kopi, njuk teh. Dadi omahe tersinggung. Cara tanah sing ning omah napa dadi ya cah amen bakas gedang goreng wek. Makanya Nabi dawuh, kesunatane salat iku gonta-ganti nggon. Ngendikane Nabi, perbanyaklah tempat-tempat sujud. Dengan demikian saksi kamu nanti di akhirat banyak. Sehingga kalau kamu sujud di masjid, masjid bersaksi kalau kamu bersujud. Nanti di rumah, ruang tamu sujud, ruang tamu kamu ya bersaksi bahwa saya pernah dipakai sujud. Di kamar kamu juga sujud, kamar kamu bersaksi bahwa saya pernah dipakai sujud. Nah ini pentingnya ngawang alim. Maksudnya ini kalau cerita, kenapa kadang ibadah yang bodoh dianggap salah? Orang kok salah ibadah boten, kadang ora roh dur, paham ya ora roh napa? Dur. Boten boten ibadahnya nggak apa ibadah. Tapi akibat dari salah kaprah ini melahirkan tradisi sing jomplang. Hormat tamu berlebihan ning jero sentak-sentak. Ning masjid religius kok malaikat sekali tok omah koyok setan. Lah itu yang dianteni Nabi itu enggak boleh. Sampai Nabi ngislano la taj'alu buyutakum napa kuburan. Omam iku aja dadekno napa kuburan. Nah, kalau kita sudah bisa begitu pasti ma anzalna alikal Qur'ana napa. Makanya ada seorang wali datang ke temannya yang jadi presiden atau jadi raja. Datang ke situ karena tidak punya uang, mau minta uang karena temannya raja. Setelah sampai sana ternyata temannya ini karena orang soleh pas berdoa, ya Allah saya minta ini, minta ini, minta ini. Terus si wali tadi pulang. Tanya, kenapa kamu pulang? Ternyata dia sama, masih minta-minta kayak saya. Jadi sederhana dia. Sama-sama minta kamu, minta zat yang kamu mintain katanya. Jadi dulu itu orang itu sebegitu dekat dengan Allah. Sehingga si raja ini terus ketemu wali tadi tanya, kenapa kamu menyepelekan saya padahal sekarang saya raja. Terus ditanya sama wali tadi, karena temannya, kalau kamu di padang pasir tidak bisa minum dan harus minum 1 gelas, dengan ongkos kamu harus mengasihkan semua kerajaan kamu demi minuman itu. Pilih mana, minuman apa tetap jadi raja? Ya saya milih bisa minum. Saya tidak raja tetap hidup, tapi kalau nggak minum mati. Bagaimana Anda bangga dengan satu kerajaan sing la yusawi kak samain, yang tidak sama dengan segelas air. Jadi artinya terus mereka melihat jadi raja itu ya biasa, jadi presiden biasa, jadi rektor biasa. Karena mereka biasa berlogika hakikatul izzah itu ya taqarrub ilallah, yang benar-benar terhormat itu ya dekat dengan Allah. Begitu seterusnya mereka bikin paradok-paradok yang aneh, tapi itu menjadi pelajaran. Bapak saya Ki Nur Salim itu senang baca anekdot Nasiruddin Koja. Itu kalau bikin orang-orang aneh, itu dia datang ke satu pesta, pakai baju lusuh, pakai sarung lusuh atau celana lusuh, sama Sohibul Bait yang punya acara dibiarin. Setelah dibiarin dia pulang pakai jas, pakai dasi, pokoknya keren. Dihormatin, pakai alpat, pokoknya dihormatin. Silakan. Pas dia disuruh minum, minumannya itu disokkan saja ke sakunya. Jas, kamu harus minum yang banyak, karena kamu yang dihormati, bukan saya. Terus makanan semuanya diletakkan di saku, ada nggak apa? Ayo kamu makan yang banyak. Alpatnya juga gitu, dikasih sate apa? Ayo kamu makan yang banyak. Mereka tidak melihat saya, melihat kamu. Akhirnya orang satu pesta itu istighfar semua, berarti kita ini salah. Terus dia pidato, kenapa kamu ngomong gitu? Tadi saya datang, orangnya sama. Gara-gara beda pakaian, penghormatannya beda. Berarti yang berhak dapat makanan ini jasa ya, bukan saya. Betapa naifnya kita sebagai orang. Ternyata kita masih hormat sesuatu yang seperti itu, yang atribut lah. Jadi orang-orang sufi itu orang yang bisa menertawakan dunia. Akhirnya ya, pertama dia dianggap orang gila, masa jas dikasih makan, dikasih minum. Tapi secara fikih dia benar, haram dia makan. Karena pas dia datang dibiarin, setelah pakai jas dikasih makan. Berarti hakikat yang dapat rezeki siapa? Jasnya apa orangnya? Jasnya apa orangnya? Jasnya.
Jadi itu orang-orang sufi, kearifan orang-orang dulu itu bisa ngelola hal-hal yang keseharian menjadi luar biasa. Ada seorang wali melihat istrinya makan satu piring, anaknya makan satu piring. Ditanya, kalian kenyang? Wah, kenyang sekali. Melihat anaknya minum kopi satu cingkir, senang. Kalian senang-senang sekali. Wah, kalau senang dengan hal-hal yang murah bisa, ngapain harus senang dengan hal-hal yang mewah? Bodoh sekali saya. Sehingga terus mereka bisa qanaah. Qanaah itu ya hidup itu simpel, sederhana. Jadi tentu saya tidak akan ngomong yang muluk-muluk. Selain itu tidak bidang saya juga apa ya. Kita ini butuh obat di kondisi Covid seperti ini, butuh kesederhanaan, butuh apa ya, istighna tadi. Kita harus istighna billah an ghairillah. Jadi sudah cukup bahwa Allah ini segalanya. Sehingga tadi saya dengarin himnenya Unisula, yang paling saya kagum adalah dimulai dengan kalimah-kalimah thayyibah. Di antara tugas suci Nabi Ibrahim dan semua Nabi adalah wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibi. Nabi Ibrahim itu nabi yang diberi gelar Allah. Dia adalah nabi yang menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang abadi. Fi aqibi, di anak turunnya, di semua generasinya, baik anak turun karena gen maupun karena pembinaan, karena pendidikan. Ini penting sekali saya utarakan karena apa? Satu kehidupan itu sebenarnya digerakkan oleh kata-kata. Oleh mutu kalau oleh bahasa modern. Sehingga banyak ulama mengatakan al-ibarat kutun li'ailatil mustami'in, bahwa redaksi atau moto atau pegangan hidup itu penggerak kehidupan. Sehingga sebetulnya manusia itu digerakkan oleh kalimah-kalimah itu, oleh moto-moto itu, oleh prinsip-prinsip hidup itu. Misalnya orang Palestina itu tiap hari ke pasar gitu. Mereka ke laut gitu. Ditanya, kenapa tidak takut tembak Israel? Jawabannya lucu. Kena tembak ya mati, enggak makan ya mati. Enggak kerja ya mati. Ya sudah, sama-sama mati ya mendingan aktivitas normal. Tapi saya tidak menyarankan itu untuk melawan Covid. Ini cerita saja. Kamu jangan provokator itu. Karena ini wilayah sensitif. Jadi banyak orang yang poligami, kalau ditanya alasannya gitu, istri satu ya cerewet, dua ya cerewet, mendingan 4. Ya banyak ya gitu. Tapi ada yang kebalikan, istri satu cerewet saja hampir jantungan, apalagi 4, tinggal matinya kan gitu. Itu semua yang menggerakkan itu kalimat. Kalimat itu satu pegangan. Banyak orang loh yang nggak ingin jadi rektor tuh banyak loh Pak Bejo. Jangan kira semua dosen ingin jadi rektor. Melihat rektor sibuk rapat, mempertahankan reputasi Unisula, terus sering pegang kepala. Ngapain repot-repot? Jadi tukang sapu aja dapat gaji, ngopi, rokokan, selesai. Bodoh amat. Jadi rektor, mikir orang banyak. Banyak loh orang yang gak ingin jadi presiden tuh banyak. Karena ngopi nyaman, gak ada yang ganggu. Mau tidur sampai jam 9 siang juga gak ada yang ganggu. Sehingga mereka melihat pegawai negeri itu gak keren, orang kok diatur jam, disiplin. Itu memang cara Allah membagi rahmat. Mau kamu apakan coba? Cara syukurnya dia seperti itu. Bapak saya dulu tuh sering ngajarin saya, diajak jalan-jalan pagi-pagi. Melihat orang ngopi, makan uduk itu bapak seneng. Kok enak jadi wong awam. Ngene esuk-esuk nyemak bocah kesel kabeh kono enak ngopi, rokokan. Bapak kadang iri sama orang awam itu iri. Sudah gitu berharap masuk surga kan enak sudah gitu. Tahu-tahu mati, tidak tahu ke surga apa ke neraka ya tidak tahu. Jadi nah, orang dulu itu orang yang bisa mensederhanakan dunia. Sehingga ya sudah cara bahagia. Makanya saya alhamdulillah saya ini kerjasama sama UII sama beberapa kampus. Memang amdan itu sengaja. Kampus itu ya punya sistem yang nggak bisa mewakili sistem kiai. Kiai juga punya sistem yang nggak terwakili oleh kampus, juga sebaliknya saling melengkapi. Saya sering ketemu rektor UII, rektor kampus-kampus Islam. Mereka cerita, Gus, pendidikan pondok harusnya dimodernkan gini-gini. Saya bilang, kalau pondok modern kayak kampus itu nanti saya ketemu Allah tidak bisa jawab. Kenapa Gus? Saya beri contoh gini. Kalau misalnya perempuan perawan lah atau apa saja, namanya perempuan, mau tanya tentang menstruasi atau haid. Kalau semuanya sistem kampus, dia harus kuliah dulu. Registrasi dulu, kuliah dulu, bayar dulu. Dan dapat jawabannya nunggu mata kuliah pas itu. Bandingkan kalau sistem pondok, saya tuh sering ke pasar sama anak saya dicegat sama ibu-ibu
Gus, anak saya ngalami gini-gini, keluar darah terus menerus, nggak 6 hari tapi 1 bulan penuh. Itu hukumnya apa, Gus ya? Nanti saya mau sowan ke jenengan. Nggak ada usah sowan, di sini aja. Ya sudah, sebelum mengeluarkan darah yang rutin seperti itu biasanya haidnya berapa hari? 6 hari, ya sudah ikut yang 6 hari, yang lainnya istighatsah. Ngoten tok Gus, ya udah ya. Begitu terus di masalah udhiyah, Pak. Ya coba kalau semuanya pakai sistem kampus, daftar dulu, bayar dulu. Jadi ini nggak ada jawabannya, nunggu mata kuliah itu baru dapat jawaban. Itu biasa nggak sholat bertahun-tahun karena belum ada jawaban tentang itu. Nah itu kalau misalnya orang mati, tahunya cara apa memulasara jenazah itu nunggu kuliah dulu, pas mata pelajaran itu dulu, baru menangani orang mati. Berarti orang mati itu tergeledak semua. Tapi kalau kiai kan enggak, kesini orang mati terbakar, kalau dimandiin malah badannya copot-copot, itu gimana hukumnya? Ini ada orang mati Gus Kendat, ini disolati apa enggak? Ada orang mati apa itu oplosan ya kan? Itu disolati enggak? Soal sering ditanya gitu. Gak usah registrasi Pak Rektor, gak usah registrasi, gak usah daftar, gak usah seminar. Makanya kalau orang kampus wani kiai itu ya kualat tenan itu, karena ini yang on time. Ya. Tapi pondok seperti saya ya ikrar seikrar-ikrarnya. Pentingnya kampus karena melatih efisiensi waktu, disiplin, tata kelola manajemen sehingga kita ya hormat. Tapi tadi kita harus saling melengkapi sehingga saya tunjukkan ke publik bahwa saya hormat sekali sama polisi, sama tentara. Coba kita bisa apa ngadepi bandar narkoba kalau enggak polisi? Bisa apa coba menjaga NKRI kalau enggak tentara? Begitu juga ya sudahlah kita memang fa inna yadallahi ma'al jamaah, kita berkah itu kalau bersama-sama, tidak bisa kita sendiri. Nah lalu orang kayak saya itu ya beberapa kali sebetulnya saya itu ditawanin jadi doktor honoris causa apa. Kekhawatiran saya satu Pak Bejo, takut pas gak punya uang, itu dokter gak ada duit kan gak pantas gitu. Jadi repot gitu, daripada beban lah sudah lah gak usah dokter. Jadi kalau gak punya uang ya pantas, terus kalau ngebis ya pantas. Suatu saat kalau mati gak ada yang hadir ya pantas, enggak dokter gitu. Kalau sudah dokter kok masuk neraka, dokter kok masuk neraka, kayaknya apalagi rektor kampus Islam kok masuk neraka itu kan kok kayak agak pas itu. Misalnya rektor Unisiola ditanya mungkar nakir, nggak bisa kan kayak gimana gitu. Makanya harus sering ngaji saya supaya nggak malu di depan mungkar nakir. Masa rektor ditanya mungkar nakir nggak bisa. Harus berani bentak, ini saya rektor loh Pak mungkar nakir. Masa kalau wali-wali dulu berani. Masyhur di cerita wali-wali ditanya marabbuka manabuka, saya ini guru tauhid. Kok kamu tanya marabbuka manabuka, yang ngelotok. Kamu tidak pernah ngaji, enak aja tanya. Jadi wali-wali itu ya rileks ngadepi mungkin. Saya akan rileks wali di Bang Parik baru, saya yakin itu. Karena wali itu lebih dekat Allah. Sehingga orang dulu itu saya ulang lagi ya, ada satu kearifan namanya hidup itu apa? Hidup itu adalah cari sebanyak mungkin supaya hidup itu tidak tergantung pada banyak hal. Sehingga misalnya cara berpikir orang-orang modern itu sebenarnya banyak orang-orang ilmuwannya nggak ngagumi Amerika. Bukan karena angkuh ndak. Untuk mempertahankan kebesaran negara sebesar itu, kebutuhan listriknya besar, kebutuhan tentaranya besar, kebutuhan apa? Sementara negara kayak Venezuela atau Swiss kebutuhannya ada banyak. Pertanyaannya, yang tergantung dengan banyak hal sama yang tidak tergantung banyak hal, itu pinter mana? Kalau dibalik pertanyaannya gitu, negara-negara maju itu tidak keren kalau dibalik pertanyaannya. Orang yang untuk mempertahankan eksistensinya banyak, butuh banyak hal, dengan yang tidak butuh banyak hal, itu pinter mana? Orang yang bahagianya nunggu jadi dokter, nunggu jadi kiai besar, kiai viral, dengan orang yang bahagia cukup dengan ngopi, itu pinter mana? Tapi kalau dibalik pertanyaannya, orang yang taunya nikmat hanya kopi dengan nikmat yang banyak, pinter mana? Makanya Mbah Mun itu kalau guyon itu lucu. Aku iku saake ambek wong desa sing mlebu swarga. Saya dulu eskal mlebu swarga kok disakeni. Akhirnya beliau memberi penjelasan. Wong desa iku roe pakanan enak, iku mau kopi mbek uduk. Lah swarga iku mau nuruti sing dikarepno. Akhirnya semua mangan wis ngopi, nguduk, ngopi ora roh pakanan liyane ku ora roh. Nasi mandi yo ora roh, pizza yo ora roh apa-apa.
Terus saya bilang, wah lah niku nak nganti selera tentang wanita cantik. Iku juga sederhana. Rodok pesek ya wis cantik, rodok ireng ya wis. Apa bidadarinya seperti itu karena saking enggak pengalamannya. Jadi surga itu kan nuruti apa yang diinginkan. Kira-kira keinginan orang kampung kalau di surga itu apa coba? Makanan apa coba? Ya, nak senangnya ketemel gemblong gitu. Artinya malaikat lebih suka nangani surganya orang-orang kampung timbang Pak Rektor. Ini sudah ribet ini. Makanan apa saja sudah harus dicoba. Terus kalau di mall tahu orang macam-macam, seleranya macam-macam pasti. Enak mana kalau sampai jadi malaikat pelayan surga? Suka ngelayani orang kampung apa yang orang kota? Orang kampung kan? Jadi ya itu guyon tapi itu menjadi pikiran kita bahwa orang yang banyak kebutuhan itu sebetulnya banyak kebodohannya karena menggantungkan kebahagiaannya dengan banyak hal. Makanya Imam Syafi'i ngendikan istighna itu apa? Al-istighna anisya'i. Yang dikatakan kecukupan adalah berusaha sebanyak mungkin banyak hal tidak kamu butuhkan. Bukan memenuhi semua kebutuhan kamu karena nafsu kamu ini tidak ada batasnya gitu. Kalau kamu penuhin nggak akan selesai. Itu ada perempuan yang kurang cantik itu minta doa saya, Gus doain suami saya kaya. Terus tak guyonin, terus nggak minta. Kalau suami kamu kaya, yang pertama dirubah itu apa? Rumah supaya rumah saya bagus. Kedua apa? Mobil supaya mobil saya bagus. Nanti yang dievaluasi itu kamu. Mobil bagus, Alphard, rumah mewah, istrinya kamu pasti itu dievaluasi. Langsung enggak usah sudah gini aja kan. Jadi pertama yang dievaluasi itu kaya itu coba kalau suami kaya itu yang dievaluasi pertama rumah ya. Rumah ganti. Setelah itu apa? Mobil. Kira-kira berikutnya akhirnya sudah enggak jadi. Nabi Ibrahim itu pernah minta umur panjang. Keren umur panjang. Sama Allah nggak dijawab. Datang orang tua gitu mertamu ke Nabi Ibrahim. Terus disuguhi dikasih kurma. Apa itu? Kok kurma apa? Anggur yang sudah matang sekali. Sudah dimakan. Setelah dimakan meler keluar lagi. Dimakan lagi meler lagi. Terus Nabi Ibrahim masuk lagi ke kamar. Ya Allah doanya tak cancel. Nanti kalau saya tua kayak itu. Jadi Allah itu gak jawab langsung tapi ngirimkan itu. Akhirnya ya Allah gak jadi. Nanti takut itu. Saya pernah ngalami jadi kiai tadi ada ibu-ibu ya gak pati cantik lah. Suaminya tuh miskin sekali. Minta doa saya supaya kaya. Bareng tak kasih pertimbangan itu udah gak usah gak jadi. Jadi itu kearifan. Tapi kearifan ini harus kita tanamkan. Saya nggak bisa membayangkan Indonesia yang besar ini. Andai kan tidak ada qanaah, nerimo ing pantum. Coba sekarang ada COVID. Andai kan Indonesia itu kayak Perancis. Saya beberapa kali punya tamu orang yang hidup lama di Perancis, bahkan dapat istri orang Perancis. Itu dulu nggak begitu mencintai Indonesia. Tapi setelah di Perancis 2 tahun, wah Indonesia hebat. Di Perancis itu kata dia kalau cerita, semua kebutuhan masyarakat itu dibebankan ke negara. Apa saja minta negara, apa saja nyoal negara. Sementara Indonesia, coba kalau Indonesia mengalami seperti ini kok tidak ada qanaah rimo ing pantum, bisa kios Indonesia. Orang miskin nyalahkan negara, kelaparan nyalahkan negara, apa saja. Tapi barokahnya dididik kiai jogeman nyalahno wong liya. Urip pun romo ing pandum, diame. Sampai gak ngerti kalau Covid. Banyak tuh orang-orang kampung itu, orang lugu-lugu itu. Mbah niki saking Covid, salam ning Covid muga-muga umure panjang. Dikira Covid itu nama orang yang ahli sosial itu. Mbah niki dana saking Covid. Matur nuwun sampekno salamku muga-muga umur panjang. Bingung kan yang nganterin ini. Ini gimana yang mau menjelaskan? Memang enggak paham. Ribet kan. Tapi saya pastikan bahwa dengan keadaan seperti ini kita bahagia, kita stabil, itu jelas barokahnya kalimah tadi, moto tadi atau pegangan hidup tadi. Makanya disebut al-ibarat qutun li'ailatil mustami'in, bahwa redaksi atau kata-kata atau pegangan atau filosofi hidup, apalah namanya itu adalah penyemangat. Penyemangat. Karena kata-kata ini memang luar biasa.
Ketika sahabat perang demi kebenaran, zaman itu ya pasti benar karena yang dibela Nabi. Dulu itu kan enak zaman Nabi, yang dibela mesti benarnya, musuhnya mesti salahnya. Sehingga dulu itu memang harus tegas. Kalau sekarang mau tegas gimana? Yang kamu bela tidak mesti benar, musuhnya tidak mesti salah. Ribet kan kalau misalnya saya tukaran sama Pak Rektor, kamu mau bela mana kan bingung. Saya tidak mesti benar, saya tidak Nabi. Pak Rektor apalagi tidak mesti benar lagi kan? Ribet kan? Jadi kalau kita mau perang sekarang itu mau pede gimana? Enggak. Makanya banyak ulama sekarang tuh mau tegas tuh enggak berani karena ya banyak hal yang abu-abu lah wilayahnya, misalnya pilihan presiden atau pilihan bupati, pilihan menteri. Kamu mati-matian bela itu, yang kamu bela tidak mesti benar, musuh kamu tidak mesti salah. Misalnya pilihan bupati, wah ini kabupaten ini baik kalau bupatinya ini, yang satu bilang ini, terus tim suksesnya kamu tanya, kamu yakin? Ya tidak juga. Lah kenapa semangat? Kan saya botohnya, paling alasannya ya itu aja, bukan yang lain. Beda dengan zaman Nabi, Nabinya mesti benar, Abu Jahalnya mesti salah. Kan enak, aturan mainnya jelas. Singkat cerita dalam perang itu banyak sahabat yang alami luka, ngalami apa gitu. Kemudian curhat lah ke Nabi, ya Nabi gara-gara derekkan jenengan, ngikuti jenengan saya harus ngalami seperti ini, seperti ini. Ngiranya orang itu diapresiasi sama Allah keluarnya. Ternyata sama Allah gak diapresiasi. Malah diturunkan ayat intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallah ma'ala yarjun. Kalau kamu sakit karena perang, orang-orang kafir itu ya sakit, itu saja berani padahal demi kekafiran. Wa tarjuna minallah ma'ala yarjun, padahal kamu punya nilai lebih yaitu berharap kepada Allah yang mereka tidak punya. Saya jadi kiai itu ya kadang mangkel. Karena yang benci ya benci, yang seneng itu ngel-ngel loh kayak Pak Bejo. Jadi semuanya ribet. Nah iya, yang benci ya ganggu, yang seneng ya ganggu, tambah nemen. Seribet. Tapi kalau sudah ingat bandar narkoba, mereka berhadapan dengan polisi, kadang ditembak karena kesalahannya terlalu fatal. Antar persaingan mereka juga bisa tembak-tembakan karena merebut pasar narkoba. Itu saja mereka berani. Kok kita yang jadi kiai kadang dicium tangannya, dihormati gak berani, hanya takut apa ya, musibah-musibah kecil lah, atau problem-problem kecil. Lah iya, kalau kita bandingannya gitu. Kalau kamu mau tahajud kedinginan, itu masih nanti dihisab Allah itu gitu. Maling ayam itu keluar malam-malam, hanya dapat ayam. Itu gak takut dingin. Ya gak takut digebuki masa. Kamu mau tahajud aja takut dingin. Makanya nanti hisabnya orang soleh itu nanti dijajarkan orang dolim. Terus diperbandingkan. Wah itu habis kamu kalau itu. Jadi misalnya Unisola mau rapat, tapi ini malam, kalau malam dingin nanti sama masuk angin. Anak-anak pang di perapatan aja berani kamu. Kalau sudah perbandingannya gitu tuh ribet kita nanti. Makanya itu kalimat itu moto atau filosofi hidup. Sehingga diulang lagi nasihat itu. Iyam saskum korhun faqad masal qoma korhum mislu. Kalau kamu kena luka, orang-orang yang enggak benar juga akan kena luka. Itu aja berani demi ketidakbenaran. Masa kamu demi kebenaran enggak berani? Akhirnya orang itu, ya itu kalimat, itu heroik. Makanya kita ini penting ya, makanya tadi himne Unisula dimulai kalimat thayyibah. Karena kalimat ini yang menjaga kita, kalimat ini. Misalnya tentang Tuhan. Kenapa orang Islam imannya kokoh seperti ini, termasuk yang sudah hidup di Amerika, di Australia, di mana-mana. Itu ya barokahnya ajaran atau barokahnya kalimah. Saya sebut kalimah saja pakai bahasa santri. Karena la ilaha illallah itu dalam tradisi santri disebut kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'ats. Ada yang riwayat wa biha nub'ats insyaallah taala minal aminin. Kenapa mereka di mana-mana meskipun sekolah di Amerika, di Australia, bahkan di Uni Soviet tetap mukmin? Itu barokahnya ajaran yang benar. Allah itu siapa? Tuhan. Tuhan itu sifat dasarnya apa? Awal. Dia harus wujud awal sebelum makhluk yang lain. Sehingga ketika ada negara yang maju, yang tertib, manajemennya tertib, masyarakatnya makmur, tapi punya Tuhan yang tidak seperti itu, tidak awal, itu sudah gak nyaman. Karena ndaklah keren Tuhan saya, karena Tuhan saya itu al-awwal, zat yang pertama.
Tuhan saya keren lah, zat yang nggak mati. Tuhan yang nggak mati, yang nggak pernah ngalami kematian. Sehingga tontonan atau yang dilihat kenikmatan-kenikmatan yang lain ini tidak mengubah dia pendirian tentang Tuhan, karena mantapnya satu kalimat tadi bahwa Tuhan itu ya harus satu, harus awal, harus tidak mati, tidak rusak, tidak ngalami apa-apa yang membahayakan. Sehingga ketika ditawarin Tuhan yang lain meskipun menjanjikan secara finansial atau kemakmuran, mereka gak tertarik. Itu coba, itu barokahnya makmur apa barokahnya ajaran? Barokahnya ajaran. Sering negara Islam itu kalah makmur dengan mereka, tapi barokahnya ajaran ini tetap apa? Tetap Islam. Makanya Nabi Ibrahim, Nabi yang sukses bikin wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibi. Sehingga kita ini bekti sama orang tua misalnya, itu ya karena ajaran. Suwargamu itu karek wong tuamu. Nak wong tuamu ridho, Allah ridho. Nak ora ridho, Allah ora ridho. Ridho wa fi ridhol walidain wa sakhatu wa sukhtu wa fi sakhatil. Sehingga ketika ada orang tua yang agak brengsek gitu, anak-anak tetap hormat. Punya orang tua yang miskin, yang sudah miskin, tukang tombok nomor, banyak kan di kampung gitu. Ya tetap hormat. Coba kalau dari awal kita ngajari orang tua kamu hormati, ya kalau baik, kalau tidak usah. Bisa geger Indonesia. Tapi barokahnya ajaran-ajaran itu Indonesia tertib karena ada ajaran. Nah ini di sini pesantren dan Unisula semua harus berkontribusi membuat ajaran yang benar itu adalah ciri utama Islam. Sehingga Islam ini dimulai dengan ajaran kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut. Sehingga kita tenang seperti ini. Saya ini termasuk kiai yang tenang. Meskipun kata orang banyak saya ini kiai besar, tapi termasuk kiai yang paling tenang. Termasuk yang paling tenang. Karena saya ini pakai mazhab orang-orang hebat. Saya berkali-kali cerita, orang kayak Imam Syafi'i itu orang yang luar biasa. Saya berkali-kali cerita, orang yang tadi nyium tangan kamu ya Imam Syafi'i, di belakang tuh ngerasani kamu, menghujat kamu. Jawabannya enak saja. Berarti saya alhamdulillah orang yang wibawa. Buktinya di depan saya nggak berani. Jadi enteng saja. Diceritain sebagian kampung, sebagian separuh dari warga kamu itu nggak suka kamu. Ya bagus lah nggak suka saya, nggak akan utang duit saya. Di mana-mana orang utang tuh karena teman dekat. Kalau nggak seneng pasti minimal nggak utang, nggak pinjam mobil, nggak pinjam apa. Berkah mana yang seneng sama yang gede. Jadi dianggap enteng saja. Semua yang dialamin dianggap enteng saja. Misalnya punya istri pemarah, ya bagus lah marahin suami. Kalau marahin tonggo malah ribet. Jadi kamu harus terima kasih kalau dimarahin istri. Bagus lah marahin saya mah, kalau marahin tonggo